Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi yang mana hari ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kenapa dimanipulasi? Karena pada kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional. Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan fiskal dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Sehingga di sini peran pemerintah itu sangat penting dalam perekonomian negara. Kebijakan fiskal itu bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenisnya apa? Jenis kebijakan fiskal misalnya diskresioner atau menyangkut kebijakan anggaran belanja, surplus atau defisit, dan juga kebijakan fiskal penstabil otomatik berupa pajak, asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Nah, kemudian mengapa dibutuhkan kebijakan fiskal? Yang pertama, kebijakan fiskal itu dibutuhkan untuk karena semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, kegagalan kebijakan moneter menangani ketidakstabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan atau pengangguran terbuka semakin meningkat. Yang ketiga, pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi. Nah, ada berapa fungsi kebijakan fiskal? Fungsi kebijakan fiskal itu ada tiga. Fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Tujuan kebijakan fiskal itu ada beberapa. Pertama, mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan pekerjaan, mewujudkan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan juga mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Intinya, tujuan kebijakan fiskal itu sekali lagi sesuai dengan yang tadi di awal saya sampaikan adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan apa? Memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah ke daerah, jumlah pajak yang diterima pemerintah, misalnya pada saat Prabowo menjabat sudah dinaikkan pajaknya misalnya. Nah, itulah yang kemudian bisa diatur oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan semakin tinggi atau semakin rendah dan juga tingkat kesempatan kerja, ya. Yang tadi ketika kita bicara soal pengangguran, kebijakan fiskal itu bisa menjadi strategi untuk mengurangi pengangguran. Macam kebijakan fiskal ada berapa? Macamnya ada pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilitas anggaran otomatis, dan juga anggaran belanja yang seimbang. Atau kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran bila terjadi inflasi, maka kebijakan anggaran surplus akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, tetapi di sini kita apa namanya melihat ya permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi. Nah, permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi itu adalah inflasi, ya. Mau dia sedang krisis, mau dia sedang ada ancaman politik, ada geopolitik dan lain sebagainya, ancamannya adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah jumlah uang beredar di masyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa. Nah, jumlah barang dan jasanya jadi langka, tetapi daya apa namanya
beli masyarakat itu eh, tinggi, dia bisa membeli tetapi harganya tidak bisa, maka uang apa namanya uangnya akan semakin tinggi gitu ya. Harganya es teh dulu harganya 1.000, sekarang es teh harganya 3.000 misalnya seperti itu. Nah, cara-cara dalam menghadapi inflasi seperti apa? Melalui kebijakan fiskal. Pertama, BI atau Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ini di-cut ya atau disedikitkan, dikurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengupayakan peningkatan produksi. Maka ketika inflasi itu banyak sarannya adalah produksi di dalam negeri atau mengkonsumsi produk dalam negeri yang tidak ekspor ya, tidak kebanyakan memakai barang-barang dari luar negeri. Nah, keputusan mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal itu seperti apa? Pertama, mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital. Jadi kalau misalnya pemerintah itu studi banding ke luar negeri dirasa tidak perlu, nggak usah gitu ya. Lebih kepada misalnya daerah-daerah itu butuh transfer ke daerah dan lain sebagainya, itu lebih ke pos-pos vital. Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak. Nah, misalnya orang yang punya rumah mewah, 2, mobilnya 10, dan lain sebagainya, itu akan dikenakan pajak progresif, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Maka kalau teman-teman lihat, oh utang Indonesia sekarang udah 800 triliun US dollar gitu kepada IMF atau World Bank dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan pemerintah salah satu caranya ya untuk mengatasi inflasi. Nah, macam-macam kebijakan fiskal itu berdasarkan segi teorinya dan juga berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, kalau berdasarkan teorinya dibagi menjadi functional finance dan manage budget approach. Kalau functional finance itu seperti apa? Pembiayaan fungsional, kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja. Kalau pengelolaan anggaran mengatur pengeluaran pemerintah, hutang, perpajakan, dan lain sebagainya, supaya ekonomi stabil. Yang ketiga adalah stabilitas anggaran otomatis. Gimana? Stabilisasi anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan mempertimbangkan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menghemat anggaran. Nah, sekarang kalau macam berdasarkan jumlah penerimaan, apa saja kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran surplus. Nah, nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Dan satu lagi kebijakan anggaran defisit dan kebijakan anggaran dinamis. Nah, kalau kebijakan moneter apa? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Ini misalnya pinjaman-pinjaman untuk usaha, ya pinjaman-pinjaman ke bank. Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dan dengan keuntungan jangka pendek. Misalnya soal investasi atau selisih nilai tukar. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kuantitatif yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti apa? Seperti OMO, Open Market Operation, dan discount rate. Kebijakan moneter kualitatif apa? Kebijakan moneter kualitatif itu adalah kebijakan moneter non-investasi yang lebih banyak menekan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum. Instrumennya apa? Instrumennya ada kebijakan pasar terbuka, ada kebijakan tingkat diskonto, discount rate tadi, kebijakan
cadangan minimum, kebijakan pinjaman selektif, dan pembujukan moral. Ya, nanti ini teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kita akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.